Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Minggu ini atau 2 hari yang lalu ada pukulan yang mematikan untuk para civil society, ya, tokoh-tokohnya yang mendapatkan kenyataan JR mereka. JR itu Judicial Review terhadap pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang membatasi, yang mensyaratkan 20% untuk pencalonan menjadi presiden harus didukung 20% kursi di DPR. Itu mereka minta dibatalkan, setidak-tidaknya hanya 0%, tidak ada syarat untuk dukungan dari partai pemilu, suara dari kursi di DPR. Ternyata semua itu hampir 30 pengajuan atau uji materi itu ditolak, ya. Dan kita menyaksikan respon yang sangat mengharukan atau sangat dramatis dari Rocky Gerung yang begitu marah, ya, terhadap semua kasus penolakan oleh MK, dan dia menyebutnya sebagai mahkamah konyol. MK justru yang harusnya menegakkan keadilan, ya, justru memotong tiang keadilan yang menyangga dirinya. Bangunan MK itu kan ada tiang-tiang kayak tiang Romawi katanya. Sementara Yusril yang mendapati kenyataan juga ditolak, meskipun dia benar dari segi pengajuannya, memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu, yaitu Partai Bulan Bintang, ternyata nasibnya juga sama. Dan dia mengatakan Yusril, penolakan MK itu membuat MK itu jumut, beku, tidak memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan dia bilang Mahkamah Konstitusi itu adalah penjaga oligarki. Jauh sebelum Dewan Perwakilan Daerah yang diketuai Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti itu ada di Parung, ya, posternya gede bener. Kalau sampai ditolak katanya judicial review yang diajukan DPD, kalau ditolak itu bagusnya MK dibubarkan saja. Tapi faktanya ditolak dia. Ya, pengajuan JR dari DPD ditolak, dan habislah harapan pencapresan itu 0%, alias tidak perlu dukungan pembatasan yang 20% dari Undang-Undang 2222. Masa suram mencapai puncaknya di kalangan politisi, sehingga pemilu akan kembali membelah bangsa ini, karena syarat yang 20% itu akan menyisakan beberapa calon yang sudah ditentukan, sudah dipasangkan, sudah diatur oleh kaum oligarki di belakang mereka itu. Mereka lah yang menentukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden. Karena syarat presidential threshold yang 20% itu tidak bisa digugurkan oleh Lanyala, oleh Yusril, oleh Rocky Gerung, dan oleh orang-orang yang mengajukan JR itu ke MK. Kalau saya sih nggak terlalu penting itu presidential threshold itu, ya kan? Itu bagaimana sekarang rakyat harus menolong dirinya sendiri, nggak perlu juga isu-isu yang sangat elitis seperti presidential threshold itu. Hidup harus diteruskan day to day, hari demi hari, dan itu membuat sulit karena harga-harga di kalangan masyarakat itu nggak turun, ya, mahal, ya. Apalagi sekarang besok udah saya sebenarnya hari ini mau beli bawang merah, bawang putih untuk bikin semur ayam jualan hari Senin, tapi kata istri saya, Pak, jangan, lagi mahal katanya. Cabai mahal, bawang mahal, nanti aja habis lebaran gitu.
Akhirnya saya terus nggak ngapa-ngapain kecuali buka kamera dan masang spanduk. Saya bikin spanduk gede 3 spanduk, tulisannya belajarlah pada ahlinya, YouTuber tertua di semesta, Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Jadi negeri ini memang negeri aneh ya. Saya barusan ngomong sama Bang Usman. Bang Usman tuh dia kerja di di tamannya milik dari Bamsud ya, Bambang Susatyo. Kata Bamsud, nggak tahu dia dapat dari mana itu tukang kebunnya ini lagi kerja di sini buat persiapan besok persiapan besok kurban di rapi-rapiin rumput itu. Katanya Bamsud, kita nggak boleh ekspor batu bara sekarang, katanya dilarang pemerintah, tapi khusus untuk PLN, tapi PLN juga bayarnya nggak cash, sama utang. Jadi yang nggak tahu yang benar yang mana ya. Jadi semua ini kalau orang sekelas Bamsud ya nggak usah dipikirin, rumahnya ada di mana-mana, usahanya di mana-mana. Tapi orang-orang kecil seperti saya ini mau beli mie ayam mahal ayamnya, mau beli bawang mahal bawangnya, mau jualan mie pangsit gitu, bawang putihnya kan harus dibikin semur itu, bawang putih, bawang merah, iya dirapiin, belum bawang merah, ayamnya mahal kayak, kalau dipotong kecil-kecil susah jualnya, chicken tuh. Jadi sebenarnya rakyat itu nggak berdaya sebenarnya. Pemerintah itu dibikin buat apa sih, kan buat bikin kesejahteraan rakyat ini meningkat ya. Kemarin ada data ditunjukkan pembayaran ke saya, listrik naik sampai 60%, listrik PLN bulan ini naik, nggak bilang-bilang apa gimana sih. Terus apa lagi kata yang lagi ribut, Pertamina pakai sistem My Pertamina ribut lagi. Padahal sebelumnya ada berita Pertamina rugi kan sampai 191 triliun. Yang bikin Rizal Ramli itu marah kayak, gimana urusannya si Ahok tuh, kira-kira begitu kan, dia komisaris Komut Pertamina. BBM di Malaysia itu lebih murah katanya dibanding Indonesia. Tapi ngapa mereka bisa untung padahal dijual lebih murah di Malaysia? Kita lebih tinggi dari Malaysia, tapi kenapa lebih mahal? Apa bikin kita rugi sampai 191 triliun? Kata Rizal Ramli, Ahok itu cuman gede bacot doang. Bacot itu bahasa yang kasar, bahasa Betawi. Bacotnya gede doang, nih ngomong doang, dia nggak bisa nurunin harga atau nggak bisa bikin Pertamina untung. Terus PLN lagi rugi juga, ruginya sampai berapa, 71 triliun ya tahun kemarin apa tahun ini, tahun 2022. Jadi itu pejabat-pejabat yang ngurus kita itu, pejabat politik di BUMN atau di menteri itu sebenarnya bisa kerja nggak sih? Kok kita ini rakyat itu cuma dapat dengeran bocoran informasi di media itu soal BUMN anu bangkrut, ini bangkrut. Terus yang lolos di DPR itu berapa kemarin tuh? Dapat berapa triliun gitu, BUMN, PNM, penanaman modal nasional gitu. DPR menyetujui usulan dari Erick Thohir, akhirnya BUMN dikucuri dana sampai berapa triliun gitu, 74 triliun apa berapa ya? Disetujui DPR. Padahal BUMN banyak yang rugi, ambruk, dapat kucuran dana lagi, enak. Jadi sebenarnya maling-maling itu siapa sih sebenarnya? Maling-maling itu kayaknya di tingkat yang lebih tinggi. Kalau maling mereka itu lebih banyak ngambilnya ya. Korupsi itu lebih banyak, lebih canggih, lebih sophisticated. Yang
akibatnya adalah rakyat itu susah kan. Rakyat susah ya, gara-gara kelakuan para pejabat publik yang serakah itu. Ya, dan nggak bisa bikin kebijakan yang bikin rakyat itu happy gitu, nggak bisa. Jadi rakyat tambah susah karena banyak pejabat yang serakah ya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.